warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua, hari ini kita mulai lagi ya perkuliahan untuk materi komunikasi antar pribadi ya, untuk materi ketiga. Sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya teman-teman, minggu depan kita sudah tatap muka lagi ya, pertemuan keempat ya. Ternyata saya baru ternyata kita tuh tinggal 5 kali pertemuan tatap muka lagi ya, gitu. Karena di pertemuan terakhir yang harus tatap muka itu pakai e-learning. Jadi teman-teman, Damar dibikin 5 kelompok ya Mar ya, jangan 6 kelompok ya. Iya Pak, sudah Pak. Oh sudah ya, bikin 5 kelompok ya. Iya, 5 kelompok Pak. Oke, siap ya. Berarti besok aman lah ya, maju kelompok pertama. Baik teman-teman, saya akan share screen dulu. Belum terlihat ya? Ini belum Pak. Jaringan saya rada agak ini masih muter-muter di saya. Emang rada agak mendung sih. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Ya, baik teman-teman. Hari ini kita akan banyak membahas tentang komunikasi antar pribadi. Apa yang akan kita bahas di sini? Kita akan bicara mengenai komunikasi antar pribadi sebagai proses transaksional. Lalu bagaimana efektivitas komunikasi antar pribadi. Lalu yang ketiganya kita akan melihat bagaimana KAP dalam proses pengembangannya. Dan ini ketiga hal ini menjadi hal yang penting dalam mata kuliah ini karena memang menjadi bagian dasar dalam pola pengembangan KAP ini ya. Dan sebenarnya teman-teman ya, apa yang nanti mungkin saya utarakan nanti, mungkin teman-teman sudah dilakukan gitu ya. Nah ini hanya memang secara materinya kita perkuat lagi ya. PKP sebagai proses transaksional. Kalau kita bicara transaksional, berarti kita bicara mengenai proses apa jual beli. Jadi kalau kita proses jual beli ada apa? Ada untung dan ruginya ya. Nah dalam konteks ini adalah bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dalam tahapan KAP ini, ada sesuatu yang kita dapat, entah informasi, entah dan segala macam lah gitu ya. Jadi ada nilai manfaatnya. Kalau tidak ada nilai manfaatnya, biasanya orang akan menghindar terjadinya komunikasi. Misalkan apa? Ketika misalkan saya mau ngomong sama Damar gitu ya. Tapi dalam hati saya sudah kayaknya, aduh, saya kayaknya kalau ngomong masalah ini ke Damar, Damar akan marah ke saya deh gitu. Saya akan mengundurkan diri, oh nggak jadi deh saya ngomong ke Damar gitu. Contoh ya kayak gitu. Itu berarti sudah tidak, dia sudah menghitung ruginya. Oh ruginya dia akan marah, dia nggak suka sama saya, ya sudah nggak jadi. Tapi kalau ketika saya misalnya ngomong ke Azila, wah kalau saya ngobrol ke Azila nih, saya bakal dapat pinjaman utang misalkan. Ada hasilnya kan misalkan, oh ya saya kan ngomong ke Azila. Kayak gitu contohnya ya. Baik, KP sebagai proses transaksional tadi sudah saya bilang. Berarti ada yang menerima dan ada yang memberi gitu. Tadinya gitu, transaksional begitu. Dan ada nilai manfaat yang dibutuhkan. Kalau saya bicara dalam manfaat komunikasi, tidak hanya informasi ya, tapi juga bisa berupa hiburan gitu ya. Jadi kalau kita ngomong sama teman, ada rasa kesenangan, ada rasa kebahagiaan kayak gitu ya. KP sebagai proses. Artinya apa? KP sebagai proses dalam proses pengembangan KP ini itu berkesinambungan terus-menerus. Dan hubungannya dinamis. Dinamis apa? Kadang di atas, kadang di bawah, kadang terus begitu, kadang rata. Jadi tidak selamanya rata terus stagnan. Ada kalanya kita senang sama teman gitu, yang ngobrol sama teman. Ada kalanya kita marah sama teman karena bikin marah, bikin nyekel. Kayak gitu terus. Ya. Dan itu terjadi terus-menerus. Nah, teman-teman kalau misalkan nih, contohnya adalah ketika teman-teman masih kuliah di IBM. Selama teman-teman masih kuliah di IBM,
teman-teman akan ketemu teman-teman sekelasnya kan, kayak gitu. Ada kalanya ketika kita bicara, kita ngobrol, ada kalanya kita senang. Teman, ada kalanya kita emosi, mau bikin marah gitu kan. Nah, kayak begitu dinamis. Ada kalanya kita flat gitu-gitu aja ngomongnya ya, ngobrolnya. Tapi terjadi terus-menerus kan. Selama nanti 4 tahun teman-teman kuliah, sampai nanti akhir lulus kuliah, kan kayak begitu. Atau misalnya di rumah teman-teman, kita ngobrol sama adik atau kakak di rumah, kan kayak gitu. Ada kalanya kita senang bahagia, ada kalanya kita berantem mulu, kan kayak begitu. Contoh. Yang kedua, selanjutnya ya, ada sekular ya, artinya ada pembicara dan pendengar. Ya sebenarnya sama kayak komunikasi lain ya, pasti ada penerima dan pemberi, pembicara dan pendengar. Kemudian tidak terelakkan, ya kan? Karena kita ketemu tidak terelakkan kan kita mau ngobrol, karena kita bertemu dalam satu kelas, gitu. Mau nggak mau kita harus sama kayak di rumah. Di rumah walaupun sebenci apapun kita semarah pun sama saudara kita, sama adik atau kakak kita, karena ketemu ya sudah kita tetap aja ngobrol gitu ya. Ada yang hal kita komunikasikan. Komunikasi tidak dapat diubah. Artinya apa? Ya karena memang setiap hari itu yang dibicarakan yang masalah-masalah itu, masalah-masalah yang biasa kalau kita di perkuliahan, masalah perkuliahan atau masalah yang berkaitan dengan kalau di kelas ya masalah teman-teman sendiri gitu. Atau kalau di rumah ya masalah rumah gitu. Temanya nggak jauh dari itu. Selanjutnya ada dimensi-dimensi isi dan hubungan. Tadi ya kalau kita di rumah ya karena hubungan saudara, hubungan kerabat segala macam gitu. Pasti gitu. Kalau teman-teman hubungan di kelas ya teman-teman sama mahasiswa sama-sama di kelas KAP misalkan kan hubungan seperti itu. Mencakup proses penyesuaian diri. Nah, ketika kita berkomunikasi di kelas misalkan ya, kan ada penyesuaian diri. Tidak langsung misalnya teman-teman bertindak so akrab itu enggak kan? Ada awalnya saling jaga jarak dulu, saling memperdalam, lama-lama begitu akrab baru lebih terbuka lagi penyesuaian diri. Kemudian mengenal karakter masing-masing teman-teman. Lama-lama teman-teman akan mulai ini deh, terpola, oh dengan siapa saya merasa lebih nyaman, dengan siapa saya merasa lebih enak berbicaranya, kayak gitu. Sudah mulai seperti itu. Kemudian mulai hubungan saling melengkapi di sini gitu ya. Artinya dalam konteks pembicaraan, dalam konteks komunikasi, tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang merasa benar atau salahnya, tapi saling melengkapi di situ. Gitu ya. Yang kedua, kemudian komponen-komponen dalam KP ini saling tergantung. Artinya tadi ada pengirim dan ada penerima, berarti ada umpan balik, gitu. Ada timbal balik, ada feedback di situ. Gitu. Karena kalau tidak ada feedback, biasanya tidak ada terjadi perubahan. Gitu. Nah, perubahan ini yang mempengaruhi tadi konsep pemberian pesan atau informasi kepada si komunikan. Dan ini biasanya dapat terulang dan menimbulkan buat si komunikan ada pengalaman-pengalaman baru gitu. Kan dalam komunikasi kayak gitu, ada aksi dan reaksi ketika memberikan. Ketika teman-teman bicara misalkan masalah A gitu ya, teman-teman akan dapat informasi baru tentang A gitu ya. Oh, A begini ya. Ada informasi baru, mungkin ada pengalaman baru lewat bahasa teman yang lain gitu. Ada teman tadi misalkan dia pergi ke Amerika, Los Angeles, dia cerita tentang bagaimana di Amerika, kehidupan bagaimana. Teman-teman dapat pengalaman baru kan dari tadi, dari apa yang teman-teman bicarakan, lawan bicara teman-teman. Yang ketiganya, KAP bertindak dan bereaksi. Jadi apa? Ketika kita berkomunikasi dalam KAP ini, melibatkan unsur kognitif dalam tubuh kita, melibatkan unsur panca indera dalam diri kita, melibatkan mata untuk melihat, melibatkan kuping untuk mendengar, melibatkan kulit untuk merasa, ada emosi di dalamnya. Kalau sudah emosi kan akan terlihat dari kata-katanya, intonasi suaranya. Orang yang emosi, orang yang marah misalkan, kata-katanya akan menjadi keras. Nah itulah kenapa misalkan ketika orang marah, suara volumenya akan lebih keras ketimbang biasa. Soalnya kalau lagi kita ngomong biasa dalam kondisi marah, bisa tidak akan terdengar. Maksudnya tapi begitu keras baru akan didengar. Sikap kita, gerak tubuh kita. Lagi saya pernah bicara ya,
bahasa tubuh kita, bahasa nonverbal kita itu lebih dipercaya 55% ketimbang bahasa lisan atau bahasa tulisan. Bahasa tubuh. Gitu ya. Baik. Lalu bagaimana efektivitas dalam KAP? Kita lihat ya. Harus disampaikan pada waktu dan kondisi yang tepat. Kalau nggak tepat, nggak akan tercapai. Gitu. Misalkan apa? Teman lagi berduka nih di rumahnya, gitu ya. Ada kerabat yang meninggal. Tiba-tiba kita kasih tahu, besok ada pesta nih, kita karaoke barengan yuk, gitu. Tepat nggak kondisinya? Enggak. Dia sedang berduka dan soal kita tidak punya empati, gitu. Ya, dia harus sampai pada waktu dan kondisi yang tepat. Sama halnya misalkan ketika ada teman yang misalkan terutama di pekerjaan ya, ada orang misalkan harus di PHK karena kondisi kerja tubuhnya kondisinya nggak baik. Penyampaian juga harus pelan-pelan, gitu. Harus di dalam waktu yang tenang. Kalau bisa berdua. Sama juga kalau mengkritik seseorang. Mengkritik seseorang jangan di depan forum ya, gitu misalkan baiknya. Karena dia bisa marah karena dia merasa dipermalukan. Kalau mengkritik ya secara pribadi aja, gitu ya. Itu akan lebih enak. Waktu dan kondisi yang tepat. Yang kedua, channel dan simbol-simbol komunikasi harus jelas. Artinya apa? Channel kan berarti memakai media. Medianya harus jelas, harus enak gitu. Kayak kita lagi memakai Zoom gitu ya. Pastikan jaringannya baik. Aplikasinya baik gitu ya, yang teman-teman terima gitu. Sehingga ketika saya membicarakan atau memberikan informasi tertentu bisa didengarkan dengan teman-teman dengan sangat jelas. Yang ketiganya, menggunakan kalimat atau kata-kata yang mudah dimengerti. Kalau sudah begitu, kita akan melihat siapa lawan bicara kita, siapa komunikan kita. Harus dimengerti bahasanya, kata-katanya. Karena kalau tidak, pesan yang disampaikan akan menjadi tidak jelas. Mungkin tidak sampai, karena persepsinya berbeda. Menjadi ambigu. Gitu ya. Ketika saya bilang A, teman-teman juga harus menerimanya dengan informasi yang A. Saya B, teman-teman B. Jangan ketika saya memberikan informasi atau komunikasi B, menjadi bias. Teman-teman mempersepsikan bisa C, D, sampai Z gitu ya, berbeda-beda. Itu bisa jadi karena mungkin saya salah dalam memberikan informasi tersebut. Ketika saya bilang B-nya rada agak sengau, mungkin tidak terdengar jelas. Atau mungkin medianya yang tidak ini. Kayak gitu. Pasti harus diperhatikan. Yang keempat, memperhatikan daya tangkap dan daya nalar komunikan. Ada kalanya kita begitu ya, ketika kita berbicara dengan orang lain, dengan teman kita sudah tahu karakternya. Oh ya, kalau bicara dengan teman ini, kayaknya kalau saya terbuka, orangnya enak-enak aja deh, gitu ya. Nggak baperan, gitu. Orangnya asik-asik aja. Gitu. Daya tangkapnya juga cepat ketika saya menyampaikan, langsung, oh iya gitu ya. Tapi ada juga teman-teman kita yang sensitif. Jadi kita ngasih informasi apa-apa, belum apa-apa, dia sudah overthinking duluan. Udah mengiranya yang macam-macam, hingga jadi emosi, jadi apa gitu ya. Kan begitu. Hingga kemudian pesannya menjadi tidak sampai. Gitu. Dia tangkap. Makanya kalau beberapa teman yang mungkin dia nalarnya agak berbeda, kita harus pelan-pelan kasih pengertian dulu. Kasihkan contoh-contoh yang mungkin bisa dipahami oleh teman bicara kita. Saya kayak gitu, misalnya ada mahasiswa yang ketika bimbingan skripsi di saya ya, kan tidak semua mahasiswa sama ya, ada yang kemudian saya berikan pengertian penyusunan skripsi itu A, B, C, D langsung nyambung gitu. Tapi ada juga yang terbatas gitu ya, kemampuan menalarnya. Hingga saya harus pelan-pelan ngasih pengertiannya, biar dia tahu, dia ngerti. Saya kasih contoh yang mudah. Yang kelimanya, komunikator menyampaikan dengan tenang dan tidak emosional. Harus tenang. Bayangkan ketika teman-teman menyampaikan pesan sambil marah, sambil emosi. Sampai nggak pesannya? Nggak sampai. Karena sudah kita dengar dengan emosi juga. Baik marah maupun sedih. Ketika saya sedih menyampaikan dengan sesuatu. Kan saya ngajar nih misalkan. Dengan sedih. Saya sambil nangis. Sampai nggak pesannya? Enggak. Teman-teman akan iba duluan. Gitu kan.
tenang, tidak emosi. Kalau kita bicara emosional tidak harus marah ya, tapi juga dalam kondisi sedih atau mungkin terlalu gembira sambil ketawa-tawa. Ya, bayangkan ketika saya misalkan memberikan kuliah begini, menyampaikan informasi, saya sambil ketawa terbahak-bahak, aneh kan? Mungkin misalnya nggak sampai gitu ya, kayak gitu teman-teman ya. Sampai dengan tenang dan tidak emosional. Yang keenamnya, bisa secara jelas. Artinya A, I, U, E-nya jelas, vokalnya jelas, konsonannya jelas, kata-katanya jelas. Menggunakan bahasa Indonesia yang jelas. Yang menjadi pengertian umum. Artinya kalau saya bilang handphone, wah teman-teman mengerti semua. Kalau saya bilang tablet, kata dengan teknologi ya, teman-teman mengerti semua. Artinya bukan yang tablet obat, bukan. Kemudian saya bilang lagi misalkan mantan, teman-teman kata oh mantan ini. Atau mungkin saya bilang jangan gunakan istilah-istilah mungkin yang teman-teman belum paham secara jelas. Misalkan apa? Walaupun itu sudah ada ya. Contohnya apa? Saya bilang sabak itu digunakan untuk teknologi modern. Teman-teman bingung, sabak itu apa ya? Padahal sabak adalah pengganti bahasa Indonesia, pengganti kata-kata tablet ya. Tapi kan itu belum umum walaupun sudah ada dalam konteks bahasa Indonesia. Contohnya itu. Itu untuk menghindari apa? Hambatan-hambatan dalam komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi dibilang sebagai dua arah. Gitu ya. Bisa tatap muka atau bisa kayak kita ini. Artinya yang menerima dan memberi pesannya. Pesan lengkap secara lengkap dan menyeluruh. Artinya tidak terpotong-potong. Kalau sebuah informasi atau pesan disampaikan ada yang terpotong-potong, takutnya penyampaiannya menjadi tidak lengkap. Bisa menimbulkan asumsi yang salah. Bisa menimbulkan persepsi yang salah juga. Gitu. Atau kalau dalam bahasa jurnalis itu ada unsur 5W1H-nya yang harus dilengkapi. Atau kalau dalam konteks bahasa Indonesia, SPK-nya harus jelas, subjek, predikat, objek, keterangan harus jelas. Gitu. Lengkap. Jika dipahami dalam penyampaian pesan, maka akan ada reaksi atau feedback atau ada interaksi, gitu ya. Karena mau dipahami. Lalu bagaimana karakteristik biar dalam KP ini menjadi efektif? Ini menurut Devito ya. Ada 3 sudut. Humanistik. Apa humanistik? Unsur memanusiakan manusia. Dia sama dengan kita, kayak gitu. Berarti apa? Ada keterbukaan. Orang yang sudah terbuka, biasanya apa? Ada kejujuran dalam setiap komunikasi yang dijalankan. Keduanya disebut apa? Empati. Apa empati? Merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau kita tidak ingin merasa disakiti dengan kata-kata yang pedas, ya kita jangan menyakiti orang lain dengan kata-kata yang pedas atau menyindir. Ya. Yang ketiganya, sikap mendukung, suportif, spontan, positif, pokoknya apapun gitu ya. Ketika teman berbicara mengenai sesuatu yang dia yakini kebenaran, kita dukung. Kalau itu baik buat dirinya. Gitu ya. Bukan yang malah justru, salah loh mah. Justru malah negatif. Jangan gitu ya. Kalau dia yakin itu benar, itu kita dukung sebagai teman. Dan yang terakhir, human siapa? Ada kesetaraan ketika berbicara. Ya. Kalau kesetaraan kan enak kita bicara. Ngobrol gitu. Jadi tidak ada satu orang yang merasa lebih gitu. Karena kalau dari satu orang merasa lebih dalam proses pembicaraan, dia akan merasa menjadi lebih dominan atau dia merendahkan orang lain. Kalau dalam konteks merendahkan orang atau lebih dominan, dia tidak akan menghargai apa yang orang lain bicarakan atau ungkapkan. Karena merasa dirinya yang paling berkuasa atau benar. Sehingga komunikasi KP tadi tidak terjalin secara efektif. Keduanya pragmatis. Kalau dalam bahasa saya, kepragmatis ini orang yang mau mudahnya aja, mau gampangnya aja, gitu. Dalam komunikasi. Gitu. Kalau sudah begitu, apa yang dilakukan? Ada unsur kepercayaan diri yang besar dalam diri. Nah, kepercayaan diri itu timbul dari apa? Konsep diri yang besar juga. Ada kebersatuan dalam konteks orang yang diajak bicara. Ada manajemen interaksi. Dalam berkomunikasi, kita juga ada perlu manajemen, ada pengelolaan. Tidak selamanya misalkan
ketika kita dalam berkomunikasi, kita antusias. Masa sih? Iya sih. Gitu. Oh gitu ya? Enggak. Tapi juga kita kapan kita bisa tahu antusias, kapan kita ada mengatur. Oh begitu ya. Jadi begitu. Dan itu secara sadar nggak sadar biasanya sudah secara naluri kita ketahui. Gitu. Itu kita aja manajemen interaksi. Ada kalanya kita mendukung teman, ada kalanya kita merasa sudahlah, saya rasanya nggak bisa campur tangan dengan urusan kamu misalkan, kan itu urusan keluarga, urusan pribadi kayak gitu. Membatasi interaksi. Saya juga begitu. Saya sebagai dosen gitu ya. Selama itu masih dalam ruang lingkup perkuliahan, saya akan menanggapi semua dari mahasiswa. Tapi kalau sudah mulai konteks pribadi mahasiswa, misalkan berkali itu saya sudah mulai ya sudah diurus dulu ya urusan pribadinya ya gitu ya. Misalkan begitu. Saya akan membatasi pada ruang lingkup perkuliahan. Kayak begitu contohnya ya. Manajemen interaksi. Daya pengungkapan dan orientasi pihak lain. Bagaimana cara kita mengungkapkannya, melihat situasi dan kondisi yang ada. Gitu. Kemudian orientasinya seperti apa? Kalau pihak lain kita menganggapnya seperti apa? Gitu. Tadi saya orientasi pihak lain, misalkan teman-teman mahasiswa. Ya, orientasi saya kepada mahasiswa adalah teman-teman adalah anak mahasiswa saya. Gitu. Berarti saya mengkondisikan diri sebagai pengajar, mengkondisikan diri sebagai orang tua yang harus meladeni teman-teman, yang membimbing teman-teman ke dalam perkuliahan. Ya, bukan kaitannya yang lebih personal yang itu enggak gitu ya. Contohnya kayak gitu ya. Jadi membangun orientasi pada pihak lain. Pergaulan sosial. Nah, ini teori kesetaraan dalam hubungan. Itulah kenapa teman-teman begini. Kalau di perkuliahan kan teman usianya teman-teman sudah 18 19 lulus SMA ya, artinya ini dianggap sudah dewasa. Makanya ketika sudah dianggap dewasa, kami para dosen misalkan menganggap teman-teman itu setara. Setara dalam arti komunikasi. Makanya para dosen akan manggil-manggil ya, akan manggil teman-teman adalah teman-teman mahasiswa, saudara mahasiswa. Karena dianggapnya setara gitu. Beda dengan ketika teman-teman belajar di SMP atau SMA atau SD yang manggil-manggil, ya anak-anak, ibu akan bicara, kan nggak begitu. Bapak akan bicara. Posisi dia sebagai ibu yang beda gitu. Tapi kalau sudah dewasa menganggapnya sebagai teman gitu. Dalam sudut pandang orang dewasa adalah kepintaran bukan sekedar IQ. Tapi apa pintar itu? Orang yang tahu lebih dulu. Saya memberikan teman-teman pengajaran bukan karena saya pintar apanya, tapi karena saya tahu lebih dulu. Saya sekolah lebih dulu gitu ya. Tapi kalau saya misalkan ingin tentang masakan misalkan, saya mungkin Azlia misalkan senang masak gitu. Mungkin saya akan belajar ke Azila yang tahu lebih dulu tentang cara masak. Bikin sayur asem itu kayak gimana misalkan. Gitu ya. Selanjutnya komunikasi KP dilihat dari proses pengembangannya ya. Memang kalau kita bicara KP itu sebenarnya kita bicara konteks komunikasi seperti pada umumnya. Dimulai dari 4000 SM segala macam gitu. Kemudian dalam tahap selanjutnya adalah dalam tahap perkembangan komunikasi KP itu juga kadang-kadang dikaitkan dengan sudah menjadi tersegmen gitu ya, terbagi-bagi menurut kadar kebutuhan kita. Saya punya masalah pribadi dengan kepribadian saya misalkan, saya akan bicara dengan psikiater atau psikolog. Saya mempunyai masalah sakit dalam fisik gitu ya, saya akan bicara dengan dokter untuk mengobati bagaimana penyakit saya. Kayak gitu ya, terus kayak gitu saya. Karena dengan kebutuhan kita. Perkembangan sudah mulai kayak begitu. Kemudian nih, apa alasan kita untuk lebih berkembang atau mengadakan interaksi dengan orang lain lebih intens? Pertama, mengurangi kesepian. Ya. Mungkin saya rasa teman-teman akan lebih enak kalau bisa kuliah tatap muka ya. Kenapa coba? Teman-teman lebih ketemu sama teman-teman yang lain, teman sekelas. Bisa berinteraksi. Kalau kita berinteraksi biasanya apa? Kita merasa nyaman, kita merasa ada hiburan, kita merasa bisa ketawa bareng segala macam. Dibandingkan ketika teman-teman e-learning. E-learning kan cuma teman-teman di rumah aja kan, mager. Kuliah lewat HP. Habis ngejalan forum tugas udah tidur lagi di kamar. Ya kan? Kayak gitu. Tidak ada kontak, kadang-kadang kita merasa sepi. Tapi kalau kita ketemu dengan orang lain bicara,
bisa mengurangi kesepian. Yang keduanya, untuk mendapatkan apa? Stimulasi, mendapatkan rangsangan untuk biar bisa lebih berkembang. Contohnya apa? Ketika kita bertemu misalkan teman kita ngobrol, ada teman-teman yang mungkin sudah punya usaha usaha sendiri dan itu maju. Kita ngeliat, enak ya usaha ya, mau dong ikut. Dia mulai belajar, ada rangsangan untuk belajar untuk usaha sendiri kayak gitu. Ya kan gitu. Kita kalau bicara sama teman-teman ada hal baru kan, pengalaman baru yang mungkin kita bisa kita terapkan di diri kita. Aduh maaf ya, bisa agak batuk. Baik, selanjutnya apa? Yang ketiganya, kita mendapat pengetahuan diri. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita bisa mendapatkan pengetahuan atau informasi yang mungkin sebelumnya kita nggak ketahui gitu. Contoh nih, misalkan siapa nih? Wisnu tinggal di Amerika lama gitu, di Los Angeles gitu ya. Ketika pulang ke Indonesia, dia diajak ngobrol sama Haliza. Nah, lewat kacamata Wisnu, Haliza jadi tahu, oh, di Los Angeles itu kayak gimana kehidupannya ya? Oh, ternyata begini begitu, iya kan? Mendapatkan pengetahuan. Haliza belum pernah ke Amerika, tapi dengan kacamata Wisnu, dia jadi tahu, oh Amerika itu kayak begini. Gitu, contoh. Keempat apa? Memaksimalkan kesenangan, meminimalkan penderitaan. Iya kan? Begitu kalau kita dalam konteks komunikasi, terutama antar pribadi. Kita ketemu teman gitu ya. Kita lupa tuh masalah-masalah kita. Ya. Kita lupa kalau kita punya sakit, kalau kita punya apa. Ya kan kadang-kadang begitu. Karena merasa senang ketemu dengan orang lain. Walaupun kadang-kadang begitu sampai rumah, ingat lagi gitu ya. Tapi kan bisa meminimalkan penderitaan kita. Adanya orang lain, itulah kenapa teman-teman ya, orang yang sakit itu jangan ditinggal sendirian, ditemenin. Kenapa? Untuk mengurangi rasa sakit yang di tubuhnya. Itulah kenapa pentingnya, misalkan di Islam ya, mengajarkan kalau ada orang sakit itu dijenguk. Karena begitu kedatangan teman-teman atau saudaranya, dia akan merasa senang. Itu bisa mengurangi sakit yang dia derita. Gitu. Penting teman-teman. Jadi tidak hanya kalau ada teman sakit, semoga cepat sembuh ya, di WA group. Nggak hanya kalau kita sempat, ditengok. Gitu. Oke teman-teman itu ya, kayaknya materi saya nggak banyak, hanya 17 slide. Baik teman-teman, sebelum saya buka pertanyaan, saya minta teman-teman dibuka kameranya ya, bagi yang bisa, untuk saya ambil screenshot sebagai bukti perkuliahan. Silakan teman-teman, dibuka siapa yang bisa. Yang pakai jilbab dulu gitu ya, silakan boleh. Yang cewek ya, yang laki-laki jangan pakai jilbab. Oke teman-teman, sudah semua? Sudah? Segini bisa dibuka jilbabnya? Dibuka jilbabnya. Dibuka kameranya. Sambil gambarnya ya. Senyum semua. 1, 2, 3. Saya save dulu ya. Nanti saya sekali lagi. Oke, sampai sekali lagi teman-teman ya. Ya, senyumnya lagi yang paling manis. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada siang hari ini? Tentang KAP? Yang jelas minggu depan kita tatap muka lagi ya. Sudah maju kelompok yang pertama. Siap-siap. Ya. Kemudian tadi dibagi menjadi ternyata 5 kelompok ya, bukan 6 kelompok. Ya sudah. Jadi tugasnya teman-teman gitu ya.
Kalau misalkan teman-teman Zoom atau e-learning, tugasnya saya berikan di e-learning. Kalau nanti pas tatap muka, tugasnya teman-teman presentasi di depan kelas, gitu ya. Jadi saya bisa mendapatkan nilai tugas teman-teman dari dua itu. Gitu. Ya teman-teman? Ada yang mau tanyakan dari sini? Atau aman semua nih? Aman? Nggak ada yang tanyakan? Oke. Kalau nggak ada lagi teman-teman yang ditanyakan atau didiskusikan, kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.